Baik, kita ke soal nomor 1. Unsur halogen adalah salah satu kelompok unsur yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Secara kimiawi, unsur halogen memiliki 7 elektron valensi pada kulit terluarnya, sehingga membutuhkan 1 elektron agar mencapai keadaan stabil atau oktet. Kestabilan unsur halogen dapat tercapai melalui serah terima elektron maupun pemakaian bersama pasangan elektron. Unsur halogen meliputi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin dengan nomor atom masing-masing 9, 17, 35, 53, dan 85. Berdasarkan informasi di atas, konfigurasi elektron valensi unsur halogen yang tepat adalah. Oke, jadi adik-adik ada cara ya kalau misalnya kita mau membedakan konfigurasi elektron valensi untuk unsur di golongan utama ya. Itu adik-adik. Jadi ada caranya. Nah, untuk unsur yang pertama kan di tabel periodik itu golongan 1 adalah alkali. Kemudian golongan 2 alkali tanah ya. Kemudian untuk golongan 3 ya, golongan 3 itu boron dan aluminium. Kemudian untuk golongan keempat itu golongan karbon dan silikon. Kemudian golongan 5 itu nitrogen dan fosfor ya. Kemudian golongan 6 itu golongan oksigen dan sulfur. Kemudian golongan ke-7 itu halogen ya. Kemudian yang terakhir itu golongan gas mulia ya, adik-adik. Oke. Nah, untuk yang pertama, untuk di golongan alkali itu konfigurasinya adalah NS1 ya, karena kan letaknya di golongan 1A. Kemudian alkali tanah itu NS2 ya, letaknya di golongan 2A. Boron dan aluminium itu golongan 3 NS2 dan NP1 ya. Oke. Kemudian karena letaknya boron dan aluminium kan golongan 3. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan 2 tambah 1 kan 3. Kemudian karbon dan silikon itu NS2 dan NP2. Kemudian yang kelima NS2 dan NP3. Kemudian golongan 6 NS2 dan NP4. Kemudian golongan 7 halogen NS2 dan NP5. Kemudian yang terakhir gas mulia NS2 dan NP6 ya adik-adik. Oke. Nah, jelas ini kan ditanyakan konfigurasi elektron untuk valensi unsur halogen ya. Jadi konfigurasi halogen itu kan NS2 NP5. Jadi jawaban yang tepat adalah delta ya adik-adik. Oke. Baik, selanjutnya untuk nomor 2. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan di bawah ini yang paling tepat mengenai unsur halogen adalah. Jadi ada 5 pernyataan ya. Jadi kita disuruh mencari pernyataan yang tepat. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi untuk jari-jari atom pada tabel periodik itu kan dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar. Kemudian dari kiri ke kanan itu jari-jarinya semakin kecil. Ya, selanjutnya untuk energi ionisasi dalam tabel periodik ya. Energi ionisasi. Oke, dari atas ke bawah itu energi ionisasinya semakin kecil ya, semakin kecil. Kemudian dari kiri ke kanan semakin besar. Oke. Nah, selanjutnya untuk daya oksidasi untuk unsur halogen ya, daya oksidasi untuk unsur halogen. Oke, kita bisa buat dulu seperti ini, F2 Cl2 jadi unsur-unsurnya ya, kemudian Br2 dan I2 karena kan golongan 7A itu diatomik ya. Jadi kemudian ionnya F-, Cl-, Br-, dan I-. Nah, untuk daya oksidasi, jadi unsur fluor itu dia tidak bisa mengoksidasi dirinya sendiri ya, atau F- ya, tidak bisa. Kemudian untuk F2 itu bisa mengoksidasi Cl, Br, dan I. Oke. Selanjutnya Cl2 tidak bisa mengoksidasi F, Cl, hanya bisa mengoksidasi Br dan I. Br2 tidak bisa mengoksidasi F, Cl, Br, hanya bisa mengoksidasi I. Dan I2 tidak bisa mengoksidasi unsur yang di atasnya. Oke, kalau kita
Selanjutnya kita ke opsinya ya. Jadi opsi yang pertama, unsur fluorin memiliki jari-jari atom paling besar dibandingkan unsur halogen lainnya. Oke, kalau kita buat ya, unsur halogen itu kan dari atas ke bawah, fluor, klor, kemudian brom dan iodin ya. Oke. Dan terakhir astatin. Unsur fluorin memiliki jari-jari atom paling besar dibandingkan unsur halogen lainnya. Nah, kalau kita lihat kan unsur yang paling besar jari-jari atomnya itu adalah astatin ya, karena dari atas ke bawah makin besar. Jadi opsi A ini pernyataannya salah ya. Oke, pernyataannya salah. Kemudian B, unsur klorin memiliki energi ionisasi paling kecil dibandingkan unsur halogen lainnya. Nah, untuk energi ionisasi yang paling kecil itu kan adalah astatin juga ya. Kalau dilihat dari grafiknya. Jadi bukan klorin yang paling kecil tapi astatin. Kemudian untuk Charlie, unsur bromin dapat mengoksidasi ion iodida menjadi unsur iodin. Oke, unsur bromin ya. Kalau kita lihat ini unsur brominnya di sini, kemudian mengoksidasi ion iodida yaitu di sini. Kalau kita tarik garisnya kan ini hubungannya bisa dioksidasi ya. Jadi Br2 bisa mengoksidasi ion iodida. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Kalau kita lihat opsi D, unsur iodin dapat mengoksidasi ion fluorida menjadi unsur fluorin. Oke, kalau kita lihat iodin itu posisinya di bawah ya. Nah, untuk iodin itu jelas tadi tidak bisa mengoksidasi unsur apapun ya, tidak bisa dia mengoksidasi di atasnya. Jadi delta salah juga ya opsinya. Oke. Selanjutnya E, unsur astatin memiliki massa jenis paling kecil. Ini salah ya. Selanjutnya nomor 3. Berdasarkan informasi di atas, unsur halogen dapat membentuk senyawa berikut kecuali. Oke. Nah, kalau misalnya tidak bisa dibentuk berarti senyawa tersebut tidak ada ya. Jadi kalau kita bisa uji dengan melihat nilai biloxnya atau bilangan oksidasinya ya. Jadi kita cek satu-satu untuk bilangan oksidasinya. Nah, kakak ingatkan dulu untuk bilangan oksidasi unsur halogen ya. Untuk unsur fluorin itu bilangan oksidasinya adalah 0 dan minus 1 ya. Jadi biloxnya cuma ada 2, hanya 0 dan minus 1. Kemudian untuk klor, kemudian Br, kemudian I, dan astatin itu mempunyai bilox 0 ya, kemudian plus minus 1, kemudian plus minus 3, plus minus 5, dan plus minus 7 ya. Oke, itu bilox dari Cl, Br, I, dan At. Nah, kalau kita lihat bilox di opsi A ya, unsur halogen di opsi A itu iodin. Untuk oksigen kan minus 1, karena ada 2 jadi minus 4. Na itu di golongan 1 jadi biloxnya plus 1. Nah, jelas bilox I di sini adalah jumlahnya plus 3 ya. Ya, karena totalnya harus 0, jadi plus 3. Kemudian bilox fluor di opsi B, kan oksigen itu minus 2 kali 4, minus 8. Kemudian hidrogen itu plus 1. Kemudian fluor itu pasti jelas biloxnya sama dengan plus 7. Oke, selanjutnya Charlie. Oke, ini ada dalam kurung. Sebenarnya bisa langsung ditentukan, tapi kalau misalnya kakak lebih suka kalau diionisasikan dulu ya. Jadi jadinya Mg2+ ditambah dengan 2BrO negatif ya, kayak gitu. Nah, jelas bilox Br di sini itu plus 1 ya, karena oksigen kan minus 2. Minus 2 tambah 1 kan jadinya minus 1. Oke. Kemudian untuk D itu Cl minus 1 ya, minus 1 ya, karena K plus 1 ya. Kemudian E itu untuk oksigennya totalnya minus 6, astatinnya ini totalnya plus 6 ya. Bagi 2 jadinya plus 3. Jadi unsur yang tidak ada atau senyawa yang tidak ada itu jelas yang opsi B, karena fluor biloxnya plus 7 ya. Jadi opsi B itu jawabannya salah ya. Oke. Jawabannya bravo, karena bilox F cuma ada 2. Selanjutnya nomor 4.
Air sadah adalah air yang mengandung ion Ca2+ maupun ion Mg2+ dalam jumlah yang sangat melimpah. Oke, jadi katanya itu air sadah ya. Kita tulis dulu. Air sadah itu mengandung ion Mg2+ dan ion Ca2+. Oke, ini ya. Nah, berdasarkan jenisnya dikenal air sadah tetap dan air sadah sementara. Jadi air sadah itu ada dua jenisnya. Air sadah tetap ya, kakak bisa tulis tetap. Kemudian sementara. Oke. Dalam air sadah tetap terkandung ion SO4 2- ya. Jadi ada ion SO4 2- dan ion Cl-. Oke. Nah, sedangkan dalam air sadah itu tadi tetap ya. Untuk sementara itu HCO3-. Oke. HCO3-. Air sadah dapat mengendapkan sabun sehingga cucian menjadi tidak bersih dan boros sabun. Selain itu, air sadah juga akan menimbulkan kerak sehingga dapat menyumbat aliran air pada pipa. Berdasarkan informasi di atas, rumus kimia senyawa yang terkandung dalam air sadah adalah kecuali. Nah, kalau kita lihat kan di sini air sadah untuk opsi pertama MgSO4 ya senyawanya. Nah, dia kan berasal dari ion Mg2+ dan SO4 2-, berarti air sadah tetap. Berarti betul ya. Kemudian untuk opsi B itu CaCl2. Untuk ionnya sendiri berarti Ca2+ dan Cl-. Nah, ini berarti air sadah tetap juga ya jenisnya. Oke, jadi opsi B itu senyawanya juga ada ya adik-adik. Oke. Kemudian Charlie itu MgHCO3Cl. Oke, jadi dia berasal dari tetap sementara. Ini tidak bisa ya, jadi tidak bisa terbentuk dari Cl dan HCO3-. Jadi ini jelas ya, opsi Charlie itu tidak ada, jadi tidak bisa dibentuk. Oke, kalau delta MgHCO3 2 kali itu betul, dan E juga CaHCO3 2 kali. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, adik-adik, untuk soal nomor 4. Jawabannya adalah Charlie. Baik, untuk soal nomor 5, berdasarkan informasi di atas, salah satu cara untuk menghilangkan sifat kesadahan air adalah dengan. Baik, untuk menghilangkan kesadahan air ya. Jadi tadi kan punya ion Ca2+ dan ion Mg2+. Jadi cara menghilangkannya adalah dengan cara mengendapkan ion tersebut. Jadi kita harus mengendapkan ion Ca2+-nya dan ion Mg2+-nya ya. Oke, kalau kita lihat opsi A, mereaksikan air sadah dengan asam kuat, sehingga terbentuk gas hidrogen yang dapat mengikat ion Ca2+ dan ion Mg2+. Oke, jadi fungsi dari asam sulfat sendiri itu kan untuk bereaksi ya, jadi nanti bereaksi cuman tidak mengendapkan ya. Jadi opsi A ini jelas tidak tepat ya, atau kurang tepat. Kemudian B, memanaskan air, ini juga tidak, jadi tidak mengendapkan dengan cara pemanasan ya, ionnya tidak akan mengendap. Kemudian C, menambahkan serbuk karbon. Oke, tidak bisa ya, serbuk karbon tidak bisa mengendapkan ion. Kemudian D, mendinginkan air sadah, ini juga jelas tidak. Nah, kita lihat opsi E, mengendapkan ya, mencampurkan air sadah dengan larutan karbonat, itu jelas.